Pertemuan kami tadi BKG dan PGGP Papua Barat di kantor PGGP itu telah menyampaikan lewat tulisan untuk menolak Ustadz Abdul Somad hadir di Manokwari. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Manokwari. Jadi saya hadir di sini, saya kontak Ketua PGGP Papua Barat, tapi nomor di luar jangkauan. Nomor luar jangkauan. Hasil pertemuan kami tadi BKG dan PGGP Papua Barat di kantor PGGP itu telah menyampaikan lewat tulisan untuk menolak Ustadz Abdul Somad hadir di Manokwari. Lalu kami minta waktu ketemu dengan Pak Bupati menghadirkan dari pihak Muslim, baik dari PABI, baik dari MUI, dari NU, PGGP, BKG dan pimpinan-pimpinan gereja. Kami sudah bicara hampir 3 jam, 2 jam lebih di kantor Bupati, dan hasil daripada pertemuan itu Ustadz Abdul Somad tidak hadir di Manokwari karena besok pagi baru tiba. Jadi kami dari pihak gereja memberikan ketegasan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak boleh hadir di Manokwari. Dan dari penanggung jawab Pak Abdullah Manarai bersama dengan teman-teman muslim yang lain mengambil sikap untuk tidak menghadirkan Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Manokwari. Jadi sudah resmi bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kapolres Manokwari, Dandim, PGGP Papua Barat, BKG Kabupaten Manokwari bersama dengan rekan muslim. Tadi kami sudah menyatakan di kantor Bupati bahwa Ustadz Abdul Somad tidak hadir di Manokwari, dan malam ini tiketnya itu sudah dibatalkan. Mantap. Sekali lagi, Abdul Somad tidak hadir di Manokwari karena malam ini langsung tiketnya dibatalkan dan tidak akan ada di Manokwari. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semua. Saya Ketua BKG Kabupaten Manokwari bertanggung jawab sepenuhnya untuk keamanan Manokwari dari pihak gereja, karena BKG itu adalah 41 denominasi, maka Kabupaten Manokwari secara khusus denominasi gereja saya bertanggung jawab sepenuhnya bahwa keamanan Manokwari kita jamin bersama. Teman-teman di muslim juga mereka rindu keamanan itu bersama, maka sikap yang kami ambil kegiatan tabligh akbar yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu dibatalkan. Tapi ibadah mereka pada besok hari Jumat itu tetap berjalan seperti biasa. Kalau kita Kristen itu hari Minggu jam 9. Kalau di saudara kita umat muslim itu di hari Jumat siang. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita jaga Manokwari, Manokwari jaga kita. Manokwari adalah kota Injil, kota peradaban di tanah Papua. Mari kita jaga keamanannya bersama. Tuhan memberkati. Sebagai seorang ketua umum dari relawan pengawal Merah Putih, mari sama-sama kita melihat bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai panglima, hukum yang berdaulat, hukum yang berkuasa. Tidak ada boleh orang timbang pilih dalam melihat perkara hukum terkait dengan diduga adanya penistaan agama. Mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalah ini Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak menjat satu agama ya,
Misalnya ada pejabat beragama Protestan tidak suka masjid berdiri umpama, ada pejabat beragama Muslim tidak suka gereja berdiri umpama, berarti dia terpapar paham radikal ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana memandang persoalan tuh, simple banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok ya macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruku, dimarahin, digerebek karena fungsi ruku bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruku buat ibadah, ngapa pakai ruku? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Nih kantor kecamatan pakai kebaktian tiap minggu, karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran, ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat, Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit, atas nama regulasi, atas nama aturan. Ya, Anda ini kurang syarat, biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya angpau, bawa ke lurah angpau, bawa ke camat angpau, bawa pejabat daerah angpau semua. Walaupun masih mending Pak, yang demen-demen angpau itu masih mending gitu ya, masih enak, bisa diduitkan. Tapi ini kenyataan loh Bapak Ibu, yang sedemikian rupa. Yang paling bahaya itu ketika orang menjadi sangat ideologis. Oke, coba kita lihat di PBM itu, syarat mendirikan rumah ibadah itu harus ada data yang disahkan oleh pejabat setempat, jemaat minimal 90 orang. Kan simple itu. Jemaat itu sudah banyak yang lebih dari 100 orang. Cuman mereka ngakalin bagaimana untuk menghambat. Jemaat 90 orang itu harus ada di tempat itu, di RT tersebut. Yang gak bisa Pak, satu RT 90 orang mana bisa kayak gitu. Kalau cari orang Islam mah gampang. Ini sengaja dibuat begitu. Padahal 90 orang itu nggak harus dari kelurahan itu, enggak, dari mana saja yang dia memang terdaftar di gereja tersebut. Ini kan peraturan itu fleksibel mestinya kan, udah bagus peraturannya, tapi dibuat rumit oleh orang-orang yang berkepentingan. Ya, shalom bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, kita sudah tahu semua ya, kenapa orang Papua begitu keras menolak kedatangan atau kehadiran Ustadz Abdul Somad di Manokwari. Nah teman-teman, karena mereka menilai bahwa ketika nanti hadirnya Ustadz Abdul Somad di Manokwari dan kemudian dia berceramah di sana, tentu saja teman-teman ini akan menimbulkan kegaduhan yang selama ini Papua aman-aman saja. Itu jarang sekali kita mendapatkan tindakan intoleran di Papua. Dengan nantinya mereka sudah menduga, dengan nantinya hadirnya Ustadz yang selama ini menghina agama Kristen, menghina simbol agama Kristen yaitu salib, dan bahkan kita sudah mendengarkan bahwa kalau ada pemerintah yang mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah agama lain, maka dosanya akan sampai kiamat. Nah teman-teman, itulah sebabnya kenapa umat Kristen saat ini
sulit mendapatkan izin teman-teman ya. Mungkin juga oknum-oknum pemerintahnya takut ketika mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad yang dimana kalau mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah maka dosanya sampai kiamat. Nah teman-teman, inilah yang sering membuat kericuhan di tengah-tengah umat beragama karena ceramah-ceramah yang seperti ini yang dinilai memprovokasi umat, yang dinilai ini memecah belah teman-teman ya. Nah, jadi itu yang ditolak oleh orang Papua dan itu sudah merupakan keputusan yang cukup tegas, tindakan yang tegas dari pihak warga Papua supaya jangan sampai hadir oknum ustadz pemecah belah di Manokwari karena mereka menilai bahwa tanah Manokwari, tanah Papua itu adalah tanah Injil yang dimana selama ini penuh dengan damai sejahtera. Di sana banyak pendatang yang datang dari berbagai suku teman-temannya, bahkan dari berbagai bangsa pun datang ke Papua, tetapi aman-aman saja. Kenapa? Karena mereka di sana saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Tidak ada ujaran kebencian yang ada di sana. Nah, tetapi ketika nanti datangnya orang-orang yang berdakwah ke sana untuk memecah belah, maka akan pasti kacau teman-teman ya, akan pasti kacau. Tapi ya puji Tuhan sudah dicegat, dan bukan dicegat, udah dibatalkan kehadiran Ustadz di sana supaya jangan sampai mendoktrin orang-orang atau jamaahnya di sana untuk membenci agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain. Jangan sampai terjadi di daerah Papua hal yang seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.